Selamat malam pemirsa, 2 bulan menuju pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024 khususnya dalam Pilgub Jakarta. Dinamika politik mulai menghangat. Kita tahu meskipun bukan berstatus lagi sebagai ibu kota, namun perebutan kursi Jakarta 1 bisa dibilang masih seksi. Ada sejumlah nama yang masuk dalam bursa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, masuk dalam bursa Pilgub Jakarta. Bagaimana kans dari ketiga tokoh tersebut bertarung dalam perebutan kursi Jakarta 1 dan bagaimana pula konfigurasi partai politik? Apakah akan sama konfigurasinya dalam Pilpres 2024 dengan Pilkada Serentak 2024? Mas Adi, kalau kita lihat ya, konfigurasi partai politik dalam Pilpres 2024 ini, peta pertarungannya apakah akan sama dalam Pilkada Serentak khususnya di Jakarta? Ya, saya kira ada kecenderungan Pilkada Jakarta ini semacam big match, tanding ulang yang mengkloning konfigurasi politik dalam Pilpres, yaitu kubu oposisi dan kubu penguasa. Nah, kubu penguasa per hari ini kecenderungannya itu ingin mengusung Ridwan Kamil untuk bertanding di Jakarta. Gerindra misalnya sudah definitif mengumumkan tertarik untuk mengusung Ridwan Kamil, disusul oleh PAN, bahkan Projo di situ, yang saya kira sebagai instrumen-instrumen yang bisa diukur betapa memang kawan-kawan yang tergabung dalam KIM itu intensinya untuk memajukan Ridwan Kamil. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada Anies Baswedan yang kita sebut sebagai antitesa dari kekuasaan politik hari ini yang sudah secara definitif diusung oleh PKB, kemungkinan besar akan segera bergabung PDIP dan PKS dan sangat mungkin juga Nasdem ada di dalamnya. Ini kan yang tampak di permukaan. Tapi sayangnya Vita, saya mencatat sejumlah anomali dalam Pilkada Jakarta. Kenapa anomali? Pertama, anomalinya itu ini Anies turun kelas terus terang. Ini adalah calon presiden, kemudian tanding ulang di Pilgub. Secara grade politiknya ini turun menurut saya. Ini kan yang sebenarnya menimbulkan begitu banyak resistensi belakangan. Pilpres aja kalah, gimana Pilgub? Oke, Mas Adi, sebelum kita bahas soal nanti detail per tokohnya, kita ingin fokus dulu kok. Tadi kan Mas Adi menyampaikan bahwa ini rematch antara oposisi dan juga penguasa. Apakah artinya dalam Pilkada Serentak di tahun ini khususnya di Jakarta, apakah preferensi politik atau pilihan politik dari Pak Jokowi ini sudah pasti akan berbeda dengan partai pengusungnya waktu itu, PDI Perjuangan misalnya? Ya itu sudah aku yakin kok. PDIP dan Pak Jokowi udah nggak bisa lagi dikait-kaitkan. Sudah lama wassalam kok. Dan ada kecenderungan misalnya, kenapa PDIP itu tertarik misalnya untuk membangun koalisi dengan Anies Baswedan? Karena di kubu penguasa Ridwan Kamil ada sentuhan Pak Jokowi. Dan sangat mungkin nanti di kemudian hari RK itu pendampingnya adalah Mas Kaisang. Ini yang sepertinya menebalkan satu keyakinan di mana ada Pak Jokowi, intensi politiknya ada di situ, maka sepanjang itu juga haram bagi PDIP untuk menjadi bagian dari koalisi. Ini yang akan terulang, Mbak. Ya, itu akan terulang lagi. Kita menuju ke Bang Gilbert. Akan ada preferensi politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan juga PDI Perjuangan. Tanggapan dari PDI Perjuangan seperti apa, Bang Gilbert? Baik, makasih. Saya kira bukan sesuatu yang aneh kalau hal itu terjadi ya, dan bukan berasal dari PDI Perjuangan. Bahwa kemudian berbeda, sepanjang kemudian rakyat yang diuntungkan, tentu tidak ada masalah. Asal jangan kemudian merubah peraturan demi kepentingan pribadi. Kalau buat itu, buat PDI haram hukumnya. Bukan kerjasama dengan orangnya, tetapi haram hukumnya buat PDI Perjuangan membuat sesuatu yang ilegal secara legal. Tapi artinya PDI Perjuangan tidak masalah kalau preferensi politik dari Pak Jokowi ini berbeda dengan PDI Perjuangan? Tidak masalah soal itu? Kita tidak masalah sepanjang kepentingan rakyat yang utamakan. Dan itu memang dari dulu sikap PDI. Jangankan sekarang, Orde Baru saja kita puluhan tahun ada di luar kok. Dan bukan barang haram kita anggap itu. Demokrasi itu kan masalah perbedaan. Bahwa kemudian kita berbeda ya wajar-wajar saja. Bahwa kemudian siapa yang kemudian dipilih rakyat itu yang menjadi penting. Oke, baik. Kita menuju ke Bang Habib. Bang Habib, sepakat nggak tadi disampaikan oleh Mas Adi bahwa akan ada rematch antara oposisi dan juga penguasa nanti di Pilkada Serentak, khususnya di Jakarta? Jawabnya sekarang apa nanti? Ya, sekarang silakan. Sekarang. Sekarang dong Bang, masa nanti? Biasa begitu, jebakan. Ya, jadi begini, saya pikir ini masih ada waktu 2 bulan, situasinya masih dinamis. Ya. Belum ada yang bisa memastikan konfigurasinya siapa melawan siapa. Karena masing-masing kedua sisi, misalnya tadi dikatakan didefinisikan oposisi, didefinisikan penguasa, di tempat masing-masing juga belum jelas calonnya. Apakah misalnya
Anies pasti didukung oleh partai-partai yang disebut oposisi. Oke. Definisi oposisi juga sekarang kan masih sumir, partai-partai mana saja yang beroposisi gitu kan. Yang kedua, apakah finalnya misalnya Pak Ridwan Kamil akan dicalonkan didaftarkan ya pencalonannya termasuk oleh Gerindra. Kan Partai Gerindra tidak bisa secara sendiri memutuskan lalu mendaftarkan. Mesti bicara dengan partai-partai lain yang kuotanya cukup. Terutama memang kami ada semacam tekad dalam setiap pilkada semaksimal mungkin kita ini bicaranya dengan Kim dulu. Oke. Ya teman-teman Kim ya. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan berbicara dengan teman-teman yang tadinya tidak tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Nah, karena itu kami nggak bisa prematur ya bahwa kemungkinannya akan seperti ini ya, karena kami ini kan bicara harus ada pertanggungjawabannya ya. Oke, tapi begini Bang Habib, sebelum kita bicara soal tokoh ya, tadi kan Bang Habib juga menyampaikan ada komunikasi yang dibangun Koalisi Indonesia Maju. Apakah Ya. juga komunikasi antar internal Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga dikomunikasikan dengan Pak Presiden dalam hal ini? Ya pasti ya, Pak Presiden Jokowi apa Pak Presiden Pak Presiden Prabowo? Jokowi. Oh. Kan yang masih menjabat Pak Jokowi. Iya, ini. iya, enggak. Maksud kadang-kadang kalau kita bicara presiden juga kan. Iya. Jadi presiden Iya, terpilih. gimana Bang Ya. Habib? Ada komunikasi Ya, juga pasti dengan Pak dong. Jokowi? Pasti dong, dengan kedua tokoh tersebut, saya pikir dua tokoh utama kami ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, semua pasti kita saling diskusi lah. Oke, jadi artinya nanti siapapun tokoh yang akan diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju itu atas persetujuan dari Pak Jokowi? Kita tidak Bisa disimpulkan gitu nggak? Enggak bisa Anda simplifikasi seperti itu. Oke, jadi gimana? Kami mengutamakan musyawarah, ya Oke. kan? Jadi semua yang akan kami sepakati tentu berdasarkan musyawarah. Oke, berdasarkan musyawarah ya. Oke, Mas Uki silakan. Soal tadi yang menyampaikan Mas Adi, konfigurasi partai politik. Iya, kalau pertama-tama soal ini saya bisa langsung berbicara soal majunya atau wacana majunya Mas Kaisang dulu atau langsung ke Kita bahas dulu soal tadi konfigurasinya, rematch Konfigurasi, antara oke, oposisi dan oke. juga penguasa. Siap, siap. Jadi kalau misalnya PSI ingin mengusung seseorang atau paslon, ini ada 3 variabel yang harus kita lihat. Yang pertama itu adalah akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap si calon ya, yang dimana ini parameternya atau titik ukurnya itu adalah elektabilitas yang dari waktu ke waktu bisa saja berubah. Ya, yang kedua adalah kredibilitas si calon tersebut dan yang ketiga itu adalah kapasitas. Berbicara kapasitas, kita melihat apa yang pernah dia lakukan ya sepanjang karirnya di politik, riwayat karirnya lah di politik. Itu variabel yang pertama, udah 3 subvariabel ya. Lalu variabel yang kedua adalah kecocokan atau compatibility si calon tersebut dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi dan juga anti intoleransi. Oke. Apakah si bakal calon tersebut pernah misalnya ya terindikasikah atau ditersangkakankah soal kasus korupsi atau Oke. pernah ya kami nilai ya menjadi motor atau penggerak ya pembangun sekat-sekat di antara rakyat Indonesia berbasiskan SARA misalnya kayak gitu. Nah, ini yang ketiga yang Mbak Gina tanyakan tadi adalah apakah konfigurasinya akan sesuai dengan peta politik nasional. Ya. Jadi PSI adalah partai yang menggagas ya koalisi permanen, koalisi Indonesia Maju. Jadi yang kami maksud dengan koalisi permanen ini bukan hanya soal waktunya yang permanen, tapi juga perkoalisiannya ini turun sampai ke tingkat pilkada. Oke, kalau misalnya di banyak daerah ya konfigurasi politiknya itu berbeda dengan konfigurasi nasional. Oke. Tapi kalau kita berbicara DKI Jakarta, tentunya ini adalah miniatur ya dari peta politik nasional dan kita sudah punya pengalaman ya ketika pemerintah pusat ya kebijakannya mengarahkan untuk ke kanan, kemudian pemerintah daerah di DKI yang merupakan rumahnya pemerintah pusat, kebijakannya ke kiri. Nah, ini sesuatu yang apa namanya yang membuat rakyat itu menjadi semakin sulit lah. Jadi bagi kami di PSI ya kekompakan dan soliditas koalisi Indonesia Maju ini patut menjadi salah satu pertimbangan paling utama untuk menentukan siapa yang akan kami usung. Oke, jadi potensi besar rematch antara oposisi dan juga penguasa. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Idrus soal potensi RK, tapi jawabannya nanti Bang, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Sabar.